Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Novel Desra Sueri. Saya dosen di program studi Perikanan Tangkap, jenjang Diploma 3 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana. Saya mengajar di beberapa mata kuliah, baik dalam bidang ilmu dasar maupun dalam bidang ilmu teknis. Mata kuliah dasar yang saya ampu seperti teknik penulisan ilmiah, yang pada kurikulum yang baru dilebur ke dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah teknis, saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan saya di lingkungan perairan dan sistem informasi geografis, berupa mata kuliah meteorologi dan oseanografi, penginderaan jauh, dan hukum maritim. Selain itu, saya juga mengajar di mata kuliah yang berhubungan dengan navigasi seperti sistem navigasi elektronik, rancangan pelayaran, dan ilmu pelayaran datar. Di samping itu, saya juga mengajar mata kuliah teknis lainnya seperti olah gerak kapal, kemudian pengaturan muatan, dan pengendalian sistem pemesinan. Jadi sehubungan dengan program Diploma 3, memang pembelajaran lebih dititik beratkan pada kemampuan keterampilan dan hal-hal teknis lainnya. Namun, meskipun banyak kegiatan praktik dan teknis, mahasiswa di Politeknik Kelautan Perikanan Jembrana tetap dibebankan pada kemampuan penulisan karya ilmiah dalam bentuk laporan PKL dan karya ilmiah praktek akhir. Oleh karena itu, peserta didik diwajibkan untuk memiliki kemampuan tersebut, ya, teknik penulisan ilmiah. Saya bersama tim teaching telah membangun RPS yang kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik untuk mencapai kemampuan itu. Mata kuliah teknik penulisan ilmiah diberikan kepada taruna semester 1 sebagai mata kuliah wajib program studi. Mata kuliah ini mempunyai CPMK. Taruna mampu menyusun beberapa jenis karya ilmiah analitik argumentatif, makalah, laporan PKL, dan KPA, serta artikel jurnal ilmiah secara benar. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan berupa yang pertama, dimensi sikap, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang kedua, mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta memegang teguh etika akademik. Kemudian dimensi pengetahuan, mampu menemukan masalah perikanan tangkap dan menentukan solusinya dengan kemampuan analisis dan integritas akademik. Pada dimensi keterampilan umum, mampu memecahkan masalah serta menyusun laporan secara efektif sesuai dengan bidang keahlian terapannya. Dan dimensi keterampilan khusus, mampu dan terampil menganalisis data dan membuat laporan usaha dan operasi penangkapan ikan serta mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan. Pada mata kuliah ini, taruna akan mempelajari dasar-dasar tentang teknik penulisan ilmiah sekaligus mempraktikkan pemahaman tersebut dalam bentuk sebuah karya ilmiah yang akan dibangun sendiri oleh para taruna secara berkelompok selama mengikuti pembelajaran ini. Pembelajaran mata kuliah ini dibuat dengan metode project-based learning. Adapun sesi micro teaching dalam video PDD UKT ini yaitu menggunakan sesi kelima dengan pokok bahasan sistematika penulisan karya ilmiah. Secara umum, penilaian ketercapaian CPMK pada mata kuliah ini dilakukan dengan proporsi 30% nilai teori dan 70% dari nilai praktek. Nilai teori didapatkan dari nilai tugas pada setiap pokok bahasan, serta nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan untuk nilai praktek didapatkan dari akumulasi nilai dari kegiatan praktik dan project-based learning berdasarkan hasil karya ilmiah yang disusun, yaitu taruna berkelompok diberikan suatu proyek penulisan karya ilmiah dalam semester berjalan. Untuk setiap sesinya, dosen akan melakukan assessment dari tingkat pemahaman taruna terhadap pokok bahasan yang dipelajari dengan metode seperti tanya jawab, penilaian tugas, dan kemampuan praktik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan kita di mata kuliah teknik penulisan ilmiah, ya. Pada sesi ini kita akan lanjutkan dari materi sebelumnya. Judul materi sesi kali ini yaitu sistematika dan format penulisan karya ilmiah. Ya. Nah, kita sudah mempelajari beberapa materi sebelumnya. Kita sudah bicara tentang ruang lingkup, kita sudah bicara tentang etika dan plagiarisme dalam karya ilmiah, juga bicara tentang ide dan gagasan dalam menulis tulisan, paragraf, ya,
kemudian juga bagaimana teknik dan ketentuan penulisan. Saat ini ya kita berada di sesi kelima, yaitu tentang sistematika dan format penulisan karya tulis ilmiah. Berikutnya masih ada 2 sesi lagi sebelum kita melaksanakan UTS. Nah, apa tujuan pembelajaran pada sesi ini, pada pokok bahasan ini adalah Taruna mampu menerapkan sistematika dan tata penulisan karya ilmiah baik proposal maupun laporan PKL atau laporan KPL. Nah, tujuan pembelajaran sesi kali ini menunjang tujuan pembelajaran mata kuliah secara umum. Jadi, kalian setelah menyelesaikan mata kuliah ini nanti diharapkan sudah mampu menyusun beberapa jenis karya ilmiah, analitik, argumentatif, makalah, laporan PKL, KPA, serta artikel jurnal ilmiah dengan benar. Jadi tujuan akhir dari kalian belajar di semester ini dengan mata kuliah ini adalah mampu menulis berbagai macam karya ilmiah ya. Nanti bisa laporan kalian sebagai syarat nanti kalian menyelesaikan tugas di sini, bahkan nanti juga jurnal ilmiah. Nah, ini materi ya. Untuk pokok bahasannya ini kalian cukup mengenali tentang apa sistematika dalam penulisan karya ilmiah, proposal maupun laporan. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengulang beberapa materi yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya ya. Kita mengenal ada karya tulis macam-macam ya, ada karya tulis biasa, non ilmiah, ada karya tulis ilmiah. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat ini? Apa perbedaan antara karya tulis ilmiah dengan non ilmiah ya? Atau contohnya lah, siapa yang masih ingat? Coba. Oke, ya coba Aditya. Jadi Pak, untuk karya tulis lain atau non ilmiah itu saya tahu itu koran Pak, di mana koran tersebut itu hanya berisi bukan tentang penelitian Pak, dan untuk sistematika dan format penulisan karya ilmiah itu tidak ada di koran Pak. Jadi saya bisa sebutkan karya tulis lain atau non ilmiah itu koran. Oke. Tadi Andre, coba Andre apa? Contoh. Kalau tadi undangan ilmiah berarti saya ilmiah ya Pak. Iya, betul. Ilmiahnya kayak jurnal, terus buku-buku. Buku apa? Buku novel termasuk gak? Novel, cuma kalau novel tidak Pak, soalnya di novel itu banyak mencakup berbagai jalan-jalan cerita atau jenis ini apa macam-macam peristiwa yang dijelaskan Pak. Oke ya. Penulisan contohnya kayak penulisan laporan, proposal, dia mempunyai kerangka penulisan sistematika Pak, berbeda dengan karya tulis non ilmiah. Siapa? Oke, jadi tadi ya ada karya tulis ilmiah dengan non ilmiah. Tadi contohnya disampaikan tadi laporan ya, tadi novel juga disebut ya. Melanjutkan ya, seperti tadi yang dijelaskan bahwa karya tulis ilmiah dan non ilmiah salah satu cirinya yang paling mudah kita pelajari adalah ada sistematika ya. Di sistematika ini kita bisa lihat oh ini karya tulis ilmiah non ilmiah, itu paling gampang ya. Di laporan atau di jurnal misalnya, kita bisa lihat bahwa laporan itu punya format tertentu dan sistematika tertentu ya. Sedangkan pada tadi koran atau novel itu mereka cenderung bebas ya, cenderung lebih leluasa untuk menuliskannya. Tidak ada format baku penulisan ilmiah. Kita akan bicara tentang struktur dan format. Jadi ada aturan tertentu. Jadi ketika kita menulis laporan, ketika kita menulis artikel ilmiah, kita dihadapkan pada sistematika. Jadi ketika kita beda sistematikanya, bisa jadi kita mau menulis jurnal nih. Saya ditolak sama jurnalnya, oh kalian nggak sesuai nih dengan sistematika yang kita ajarkan, kita terapkan di jurnal kita gitu ya. Bagus ya. Nah, kita lebih lanjut. Jadi kenapa kalian mempelajari ini? Karena nanti ada beberapa karya tulis ilmiah yang perlu kalian selesaikan selama menyelesaikan pendidikan di sini ya. Mulai dari di semester 2 itu nanti ada praktek kemitraan masyarakat, ada PKMP ya. Kemudian di semester berikutnya kalian sudah akan ada PKL ya 1, 2, 3 sampai dengan praktek akhir. Nah, di setiap kegiatan praktek itu kalian diwajibkan untuk menyelesaikan laporan ya. Nah, laporan itu diatur ya sebagai laporan ilmiah. Jadi ada aturan susunan, format dan sistematika yang perlu diterapkan dalam menyusun laporan. Jadi ini lingkupnya ada beberapa, ada PPKMP, laporan PKL 1, 2, 3, proposal ya termasuk proposalnya, dan nanti karya ilmiah praktek akhir sebagai tugas kalian di akhir sesi pembelajaran di jenjang D3 ya. Nah, kira-kira tadi kita sudah sebut-sebut sistematika. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan sistematika? Ada yang bisa? Oke, gimana? Brito, apa maksudnya? Sistematika itu yaitu langkah-langkah atau apa yang harus kita lakukan dalam menulis karya ilmiah tersebut. Langkah awal yang kita harus lakukan yaitu menentukan judul dari karya tulis ilmiah tersebut. Setelah itu masuk ke bab 1. Bab 1, setelah bab 1 itu kita masuk ke latar belakang.
latar belakang itu apa yang menjadi latar belakang dari karya tulis ilmiah tersebut. Setelah kita menemukan latar belakang, kita masuk ke rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, kita masuk ke tujuan. Setelah tujuan, masuk ke manfaat. Tepat ya, sistematika itu sebagai langkah-langkah ya, susunan ya, namanya juga sistem gitu ya, pengertian secara sederhananya kita lihat ini sistematika itu adalah cara penyajian karya ilmiah. Jadi caranya ya gimana menyajikannya. Yang pasti dia itu memiliki yang namanya struktur standar karya ilmiah. Nah itu yang standar ya. Harus lengkap dia ya. Misalnya tadi yang disebutkan ada pendahuluan, latar belakang, metode, kemudian ada hasil, kesimpulan, daftar pustaka, itu harus lengkap ya. Strukturnya harus lengkap, nggak boleh ada yang kurang kalau di karya ilmiah. Nggak boleh pendahuluannya dilewatkan atau metodenya dilewatkan, atau hasilnya juga nggak ditulis, atau daftar pustaka dilewatkan, itu juga nggak boleh. Karena itulah yang mencerminkan sebuah kredibilitas dari karya ilmiah ya. Kemudian alurnya ya, kalau tadi Andre bilang buku cerita itu alurnya bisa mondar-mandir ya, suka-suka si penulisnya. Kalau di karya ilmiah alurnya itu progresif. Progresif itu artinya alurnya maju ya. Jadi mulai dari latar belakang sampai kesimpulan itu gerakannya maju ya. Satu arah ya. Nggak bolak-balik ya. Begitu maksudnya. Jadi latar belakang itu apa yang mendasari judul itu diangkat ya, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, metode bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, hasil adalah apa yang kita dapatkan dari menjalankan metode yang kita buat, pembahasan apa yang kita temukan, kemudian apa yang orang lain temukan dengan penelitian yang serupa itu kita bahas, kita bandingkan, kesimpulan itu adalah apa itu semua, apa arti itu semua gitu ya, apa arti yang kita temukan, apa arti ketemuan kita dengan dibandingkan dengan orang lain, kesimpulan ya. Kesimpulan itu kemudian nanti akan menjawab tadi apa yang kita ingin capai tadi di tujuan gitu ya. Maka dia alurnya progresif ya. Nah, yang dimaksud sebagai struktur standar tersebut ini ada kita sebut sebagai komponen ya. Komponen ya. Nah, komponen itu ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir ya. Jadi ada 3 komponen paling tidak di struktur atau di sistematika karya ilmiah. Nah ini juga kita bedakan ya antara proposal dan laporan ya. Kenapa berbeda? Karena levelnya berbeda. Ketika proposal itu kita baru bicara tentang rencana kerja ya, belum ada hasilnya, jadi baru tahap rencana. Kita bicarakan metodenya secara detail, latar belakang kita bicarakan, rumusan masalah kita bicarakan. Laporan itu harus lengkap ya. Pada intinya adalah proposal baru bicara tentang rencana kerja, sedangkan laporan adalah sudah lengkap ya, mulai dari bagaimana itu dilakukan ya, latar belakang, bagaimana metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, sampai dengan daftar pustaka ya. Nah di sini kita lihat ada beberapa komponen ya. Di bagian awal itu sifatnya format ya, sistematikanya ada format sampul kalau di laporan kita ya, ada halaman pengesahan bahwa laporan itu telah valid gitu ya, kemudian ada macam-macam di sini ya, sampai kata pengantar, data isi, data tabel, data gambar, data lampiran, data istilah. Itu bagian awal ya. Ini belum bicara isi. Bagian awal itu cuma format di bagian awalnya saja. Sedangkan di bagian utama ini yang intinya. Ini tadi disampaikan oleh Britro ya, ada pendahuluan di situ, ada metode di situ, kemudian hasil pembahasan, dan penutup itu kesimpulan dan saran ya. Kemudian bagian akhir itu ada di sana adalah data pustaka, kemudian lampiran-lampiran ya, kemudian juga data riwayat hidup si penulis ya. Nah ini gambaran secara umum. Nah kita bicara kalau di proposal atau laporan PKL atau di karya ilmiah praktek akhir, inilah yang disebut dengan sistematika ini ya. Kalau ini sudah dalam bentuk format yang kita susun ya, ada tadi bagian ini yang kita sebut sebagai bagian awal, kemudian ini bagian utama, dan ini adalah sebagai bagian akhir. Nah detailnya bagian utama itu ya, tadi disebutkan berita sudah ya, benar ya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, manfaat ya, kemudian di metode kita bicara tentang waktu dan tempatnya, kemudian metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data ya, kemudian ada hasil, pembahasan, kesimpulan, saran ya. Nah itu bagian utama ya. Nanti di sesi pembelajaran berikutnya kita akan bahas detail latar belakang di pendahuluan kita bicara apa, kemudian metode apa yang harus kita tulis, di hasil pembahasan apa ya, nanti di sesi berikutnya kita akan pelajari. Nah di samping itu ada istilahnya format ya. Nah sistematika tadi struktur ya, struktur urutan atau komponen-komponen. Nah format itu ketentuan baku ya, formatnya ya. Jadi misalnya kita menggunakan ukuran kertas berapa, kemudian jenis huruf apa, ukuran hurufnya berapa yang kita gunakan, kemudian kalau kita menyajikan tabel bagaimana aturannya ya, kalau kita menyajikan gambar bagaimana cara menyajikan gambar, itu format ya. Seperti juga kalau halaman sampul ini logonya ditaruh di mana, kalau kita ini format ya.
harus dilakukan sesuai dengan format dan sistematikanya. Nah, ini cukup rumit ya, cukup banyak aturan ini, aturan tadi sistematika dan format ini cukup rigid lah istilahnya, cukup banyak gitu ya. Nah, di kampus kita di Politeknik KP Jembrana itu sudah ada buku pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, ini ada 2 versi, ini versi sebelumnya tahun 2020 dan yang berlaku sekarang adalah versi tahun 2022, ini yang terbaru ya. Nah, buku pedoman penulisan karya ilmiah ini seharusnya sudah dibagikan ke kalian ya, karena bentuknya PDF, kalian sudah bisa membacanya. Nah, di dalam itu ya sudah juga dibuat satu template ya, satu template supaya nanti tadi urusan format itu kalian tidak perlu menafsirkannya bermacam-macam ya, karena supaya formatnya sudah baku ya, jadi supaya tidak perlu menghabiskan waktu untuk misalnya menyusun halaman sampul, menyusun page number atau nomor halaman dan lain-lain, karena sudah bisa menggunakan yang namanya template tersebut ya. Nah, sampai di sini ini materi kita cukup ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan terkait sistematika? Oke, Andre, gimana Andre? Dan saya Pak, lebih ke paragraf Pak. Ya kan kemarin pada saat seminar kelompok saya lebih ke titik komanya Pak. Itu dalam satu bait itu Pak, contohnya saya mau pergi ke pasar. Terus kemarin kata Pak Anwar, ini terlalu dekat, terlalu jauh. Jadi itu maksud saya Pak, dalam setiap paragraf itu berapa bait sih baru ada titik komanya gitu Pak. Oke, pertanyaan bagus. Jadi kita bicara format tapi intinya apa gitu ya? Kita nulisnya gimana ya? Ini cara nulisnya gimana ya? Jadi paragraf ya, tadi paragraf itu dibangun oleh kalimat-kalimat, ya benar nggak? Ya, jadi paragraf dibangun oleh kalimat-kalimat. Jadi minimal dalam satu paragraf ada beberapa kalimat ya. Kan kalau cuma satu, berarti nggak boleh satu kalimat, satu paragraf. Berarti unsurnya kurang lengkap, minimal 2 atau 3 minimal itu ya, untuk menjadi sebuah paragraf. Nah, tadi paragraf disusun oleh kalimat-kalimat ya. Kemudian kalimat-kalimat ini dalam satu paragraf harus satu kesatuan ya. Harus satu punya ide pokok namanya ya. Jadi bicara satu paragraf, misalnya tadi ke pasar, ya bicaranya ke pasar saja, jangan misalnya saya ke pasar naiknya apa, penambahan lagi kalimatnya itu ya. Kemudian di pasar nanti belinya apa ya gitu ya misalnya. Nah, tadi mungkin belum menjawab pertanyaan Andre. Berikutnya kalimat-kalimat itu dibangun oleh yang namanya kata-kata ya. Kata. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK ya. S itu adalah subjek, P-nya itu predikat kata kerja, O itu objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Nah, jadi satu kalimat minimal itu SPO ya. Kalau saya berlari itu bisa SP ya, kalimat kalimat singkat, tapi belum memiliki makna di situ untuk menjadi sebuah paragraf. Jadi saya berlari bisa tambah objek atau keterangan ya, misalnya berlari pagi di halaman kampus. Nah, itu kan lebih lengkap. Nah, itu bisa jadi kalimat ya. Jadi kalau tadi pertanyaan standar minimalnya apa untuk menjadi sebuah kalimat gitu ya, itu SPOK atau SPK gitu ya, minimal tiga kalimat itu. Nah, kemudian kalimat itu ada macam-macam ya. Dalam teknik penulisan nanti kita akan bicara tentang ada namanya EYD ya. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Itu bagaimana kita menulis kata demi kata, huruf demi huruf. Dan kemudian juga bicara tentang tanda baca ya. Tanda baca ini titik, koma, atau dalam kurung atau tanda tanya, itu tanda baca itu semuanya. Nah, ini ada aturannya memang Andre ya. Misalnya kita selesai satu kalimat selesai ya, maka harus diakhiri dengan titik ya. Tapi kalau belum selesai maka koma. Atau koma ini bisa dengan perincian. Misalnya di kelas ini ada Andre, koma, Yehuda, koma, Ona, dan Mulia misalnya. Ya, itu penempatan tanda koma ya. Setelah terakhir itu tanda titik begitu ya. Gimana Andre? Apa yang masih mengganjal? Kira-kira kurangnya di mana masih? Cukup Pak, pas. Oke ya. Coba. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya giliran saya nanya nih berarti ya. Saya ngulang lagi. Apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Coba Anda apa itu yang dimaksud dengan sistematika? Ini maksud dengan sistematika adalah cara-cara atau penyajian karya tulis ilmiah. Cara-cara penyajian ya. Coba ada yang mau melengkapi? Coba nih, Francisco gimana? Yang dimaksud dengan sistematika itu Susunan kata. Kalimat. Pendahuluan. Oh ya, pendahuluan ya, bukan kalimat tapi struktur. Keseluruhan ya, komponen. Ya, coba yang lain ya gimana? Coba apa yang dimaksud dengan sistematika itu dengan struktur cara pembuatan karya ilmiah.
apa aja strukturnya? Jadi ada pendahuluan, ada latar belakang, pengurusan masalah, tujuan, kesimpulan, dan metodenya itu bisa diambil dari menentukan tempatnya. Oke, nah boleh nggak struktur ini kita rubah-rubah posisinya? Bisa, tidak boleh. Tadi misalnya habis pendahuluan langsung kesimpulan, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Gimana harusnya kesimpulan itu taruh? Oke, ya itu harus dipahami semua ya. Mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi ini. Nanti saya tugaskan ya. Tugaskan kalian secara individu ini ada dua ya. Tugas individu, kemudian nanti kita praktek ya. Nah tugas individunya kalian menyusun ya. Itu nyusun outline ya, semua laporan praktek ya. Kalian misalnya anggaplah kalian praktek ya. Nanti sesuai dengan harus sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah di Politeknik KPI Jember. Kalian buat dalam bentuk outline yang disusun di Microsoft Word. Kemudian nanti kalian susunnya dengan format style supaya nanti bisa dibuat data isi otomatis ya. Nah, pembelajaran hari ini tentang sistematikanya. Tapi bagaimana membuat dengan style, kemudian membuat dengan daftar isi otomatis, kalian bisa mempelajarinya di materi. Saya punya materi tutorialnya di YouTube, nanti kalian bisa nanti saya kirim ini ke grup untuk bagaimana bisa menyusun daftar isi secara otomatis ya. Jadi offline itu nanti menjadi daftar isi otomatis ya. Nanti ada materinya, kalian bisa ikuti tutorialnya, nanti kalian bisa dicobakan ya. Berikutnya kita nanti setelah ini ya, kita akan lanjutkan dengan materi praktek ya. Nanti yang perlu disiapkan nanti prakteknya di lab komputer, kemudian kita siapkan laptop bagi yang punya laptop ya. Nanti kalau praktek nanti per kelompok ya. Kemudian nanti di sesi praktek ini kita akan mengenalkan tadi yang tugas ini bisa, kemudian juga bagaimana menggunakan template karya ilmiah ya. Template karya ilmiah yang sudah kita punya, jadi supaya bagaimana penyusunan karya ilmiah itu bisa lebih mudah untuk dilakukan. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita rasa cukup untuk sesi pembelajaran hari ini. Nanti beberapa materi buku pedoman kalau belum punya nanti akan saya kirim ulang di grup WhatsApp. Kemudian materi dari tutorial juga saya kirimkan ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan sebelum minggu depan ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita lanjutkan tadi materi tentang sistematika, kita akan praktekkan ya langsung di komputer masing-masing ya. Pastikan di masing-masing laptop sudah mendapatkan file template-nya ya. Oke, siapa yang sudah muncul ininya? Nah, kalian coba perhatikan sini ya. Yang belum, nah ini dimunculkan dulu nih di style ini ya. Jadi kalau di judul ini pakai normal ya semuanya, ini tinggal diganti saja yang halaman depan ya. Kemudian nanti daftar isi ini nggak usah diganti, tapi diklik kanan ya, kemudian di update ya, tinggal di update saja, nggak perlu nih update-nya, bisa ada dua nanti pilihannya. Apakah mengupdate cuma halaman ini saja, atau kalau misalnya kalian ada ganti-ganti nih ya, metode pengolahan data ini sudah diganti, nanti gunakan pilihan kedua, jadi nanti update entire table gitu ya, sebagai oke, nanti dia akan otomatis berubah. Kita coba ya, kita coba metode ini kan subbab level 3, nah mana ganti aja, ganti ya, dihapus, ganti diketik dengan misalnya nama subbabnya metode pembobotan atau scoring ya, pembobotan dalam kurung scoring. Oke, ya itu sudah selesai. Nah, sekarang kembali ke ya biar atau diganti dulu namanya. Caranya gimana ini? Highlight itu. Ya, keluar kembali lagi ke halaman daftar isi, kemudian diklik kanan di situ update field. Nah ini sudah berubah otomatis ya. Begitu juga misalnya tadi nanti di halaman tabel atau di halaman di data tabel atau data gambar, tinggal di update saja ya. Kalau misalnya banyak penambahan tabel baru atau gambar baru, nanti pilihannya adalah klik kanan update yang entire table itu ya, entire table yang semuanya. Ini bukan di Word ya, di Word. Hah? Itu sih. Oh ini WPS tapi nggak masalah, ini bisa juga. Coba yang di sini. Ya. Coba kalian nambahin gambar sendiri, tabel sendiri coba ini. Di hasil tambahkan tabel di sini. Nanti bikin bikin namanya judul tabel sendiri nih, buat tabel. Coba bikin. Nah, tabel 3, bawahnya 5. Oke, ya. Ya kasih kepala tabelnya nomor
kemudian data keterangan, ya. Data yang di kolom ini berikutnya kolom keterangan. Oke, nah sekarang buat judul tabelnya dulu. Nah, gimana cara buat judul tabel tadi? Bukan, kliknya yang ini, yang tombol atas itu. Nah, klik kanan. Insert caption. Nah, tabel sudah sekali saja, kemudian kasih judul. Oke. Ya, sudah. Yang berikutnya misalnya kamu bikin tabel lagi di subbab berikutnya. Coba bikin lagi. Kalau bikin tabel ganti dulu stylenya jadi normal ya, biar dia tidak ikutnya. Coba masukkan lagi, bikin lagi tabel 4 kolom, berapa garis, berapa baris ya. Ya, sekarang bikin lagi judul tabelnya. Nah, itu sudah otomatis tinggal ditekan spasi, kasih judul tabelnya. Oke. Nah, sekarang kan ada penambahan tabel ya. Berarti daftar tabelnya juga harus diperbarui. Nah, klik yang daftar tabel di situ ya. Bukan, apa dia berwarna, klik kanan. Apa? Nah, pilihannya update field dan ya. Ini biar coba lihat lagi. Ada tabel di bawah itu hilang berarti. Ini oh ya. Oke. Apa yang masih ada yang mau ditanya? Ini bagian ini. Coba ulangi. Ulangi, jangan siap-siap aja. Coba kerjakan. Enter dulu. Ya. Kemudian nilai Pak. Nah, tulis di situ gambar, hurufnya besar. Hurufnya. Salah itu dong. Coba daftar isinya. Daftar gambar. Gimana kau deh? Nah, bukan gambar. Oke. Ya. Nah, klik kanan saja. Ya, itu pilih yang di bawah. Nah, itu udah otomatis sudah. Jadi oke ya. Perhatikan bentar. Oke, perhatikan ya. Jadi kan tadi sudah dicoba ya memperbaharui judul gambar, kasih ya, membuat pengaturan paragraf yang ada penomorannya, kemudian membuat gambar, membuat judul gambar, memasukkan tabel, membuat judul tabel ya. Jadi ini kalian perlu latih terus supaya terbiasa. Jadi kalau sudah ada template itu, kalian tidak perlu membuatnya dari awal lagi, tinggal mengisikan apa isi laporan kalian itu ya. Jadi isi nama gitu, kemudian paragrafnya kalian isi sendiri sesuai dengan cara menulis tadi yang pertanyaan itu. Kalau ada data-data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk gambar, itu juga dimasukkan ya seperti caranya tadi ya. Berikutnya itu urusan nomor gambar atau nomor tabel atau halaman itu nggak perlu diganti-ganti, tinggal yang namanya di update saja ya. Nah, supaya kalian lancar, kalian harus melatih terus sama dibaca itunya ya. Buku yang suplemen tadi itu pedoman teknisnya cantik, berikutnya lancar. Jadi ini sekaligus nanti buat kalian memfinalisasi laporan PKS seperti itu caranya. Jadi jangan diganti-ganti, tinggal di-update saja. Kemudian nanti berikutnya untuk PKL, IPA itu supaya lebih lancar lagi ya. Jadi ini harus sering-sering dilatih ya. Harus sering-sering dilatih. Yang punya laptop bisa pinjamkan temannya atau kalian bisa perkus ini kan untuk prakteknya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya yang tadi ada tugas itu ya dikerjakan ya individu ya. Nanti ada tutorial membuat daftar isi otomatis. Kan yang template-nya sudah daftar isi otomatis kan. Nah, kalian harus tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, kalian belajar itu cara membuatnya sesuai dengan sistematika itu ya. Ada tutorial YouTube-nya di TVPTK itu ada itu. Ya, nanti lihat di situ. Nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.